Mari kita mulai live malam hari ini. Sudah cukup kita saling sapa, saling berkenalan. Ada yang nanya, IHSG gimana kabarnya? Udah nih, turun sesuai dengan antisipasi kita. Dan hari ini mantul sideways. Range sideways-nya baru ya. Kalau tadi range sideways-nya, kemarin-kemarin range sideways-nya tuh di 7066 sampai dengan 7232, sekarang udah berubah. Bagus gak sih? Bagus dong. Sideways-nya naik dengan hari ini mantul, berarti angka 7175 itu jadi support yang baru. 7175 itu jadi support yang baru. Dan resistennya di 7327. Jadi range sideways IHSG akan bergerak dalam range 7175 sampai 7330-an sekitaran itu. Oke? Terus mari kita review beberapa saham penggerak indeks ya. Hari ini market value 13,5 triliun. 13,5 triliun ya. Dan di pasar reguler 10,5 triliun. Di pasar negosiasi 2,9 triliun. Tahu nggak sih yang ada transaksi gede banget apa? Ada AMMN. AMMN 1,2 triliun di pasar reguler ya. Terus selain itu ada AMMN di pasar negosiasi 2,9 triliun. Oke. Terus kemudian BBRI itu 1,1 triliun di pasar reguler. BCA 689 miliar di pasar reguler. Terus ada ULTJ di pasar negosiasi 475 miliar, lumayan gede jadi di watch. Kemudian BRPT 432 miliar. Sebelum aku mau lanjut bahas saham-saham big banks, nanti aku akan bahas brand dulu ya. Banyak banget yang nanyain brand gimana nih, brandnya disuspend. Sebelum bahas brand, wah ini sebelum-sebelumnya terus nih bikin penasaran aja nih. Aku mau review bahwa investor asing tuh hari ini ada net sell atau jual bersih di pasar reguler senilai 569,1 miliar. Angka itu nggak gede, angka itu kecil. Pada pasar reguler investor asing ini net sell di saham BBRI 391,2 miliar, nggak gede kok angka itu berhubung udah dijual-jualin terus dari April kemarin ya, nilainya triliun-triliunan gitu. BCA 275,2 miliar, Astra International 66,5 miliar, BMRI 44,1 miliar. Nah ini pada minta bahas AMMN, katanya AMMN sebagai penopang IHSG. Nah, gimana nih brand? Sebelum bahas AMMN, aku mau bahas brand dulu nih. Katanya brand penopang IHSG. Kalau sampai brandnya kena FCA, ya misalkan turun terus itu, wah IHSG-nya rontok nggak sih ini? Iya turun lah pastinya, karena dia market cap-nya lumayan gede. Jadi penopang IHSG-nya sekarang bukan cuma big banks ya, dan bukan consumer goods. Dulu kan consumer goods, sekarang lebih ke emiten-emiten yang market cap-nya gede tuh ada AMMN, brand kayak gitu. Oke, sementara aku turn off comment sebentar ya, Oke, aku mau kasih tahu buat yang mau belajar investasi buat pemula di sini, daftar di mvest.id/start, masukin di situ kode promonya IGEMO, atau yang bingung just DM aku aja, tulisin mvest_start, nama, email, dan WhatsApp kamu. Oke ya. Nah, terus aku mau langsung aja bahas beberapa saham. Aku start dari saham brand dulu nih ya. Bahas saham brand dulu. Sebelum brand ini kena suspension ya, kita udah sering review brand. Boleh dong ditulis di chat room review aku apa waktu itu ngomongin brand. Ada yang inget nggak aku ngomong brand ini reviewnya gimana? Masih inget nggak? Nah, nge-review brand ini waktu itu saya bilang you have to be very careful karena brand ini dia sudah naik signifikan pada bulan kedua. Ini patternnya sama seperti bulan November 2023, dan bulan berikutnya itu tarikannya udah tipis banget di Desember yang lalu. Dimana kalau sekarang bulan Mei berakhir, berarti nanti di Juni itu udah tinggal sisa-sisa aja, dan bahkan rawan ARB seperti yang terjadi pada bulan Januari 2024.
ya, jadi bisa rawan ARB kayak gini. Nih aku tarik ke kiri ya. Barito Renewables ya, rawan kayak gini, rawan turun kayak gini. Nah, jadi sebenarnya kemarin yang aku antisipasi lebih ke ARB-nya, ternyata malah udah di suspend dulu ya sama IDX. Jadi gimana dong? Matiin komen dulu, nggak kelihatan. Oke, ntar aku matiin kalau lihat chart lagi. Intinya ya, nggak perlu lihat chart lagi buat brand ini. Aku nggak tahu kalian punya nggak. Tolong tulis di chat room, saya punya brand berapa persen dari portfolio, posisi untung atau rugi. Ya, pokoknya punya atau nggak punya gitu aja. Berapa persen dari portfolio. Terus saya nggak punya atau saya nggak punya. Tulis di situ. Aku pengen tahu, kamu punya atau nggak brand ini. Aku cuma mau kasih tahu, kalau kamu punya, kamu cek nominalnya berapa persen dari portfoliomu. Kalau kurang dari 10%, gak usah dipusingin. Anggap itu uang sekolah. Tapi kurang dari 10%, cuman kan duit yang aku masukin di saham itu semua hartaku lah. Itu salahnya bukan salah beli brandnya. Salahnya di aset alokasi. Kalau di Trading Academy itu dinamain dengan portfolio Pinnacle. Jadi kalau kamu punya selama kurang dari 10% dan 10% dari modal sahamnya tuh kamu udah siap dengan risiko di saham, seharusnya nggak jadi masalah mau kondisi apapun, mau disuspensi, mau nyangkut, mestinya nggak masalah, meskipun saya tidak menyarankan juga. Oke, contoh, aku kasih contoh ya, aku punya saham LT ku itu nyangkut di Rp50 bertahun-tahun, sekarang kena FCA pula gitu. Kira-kira nyesek nggak sih gitu? Nggak sih, sekarang nggak nyesek. Kenapa? Karena ya kalau dibandingin dengan total portfolio nilainya kecil ya, jadi dianggap uang sekolah. Kalau di awal-awal dulu mungkin masih pemula masuk segitu, merasa gede gitu, jadi merasa gede, jadi waktu itu ya lumayan kepikiran, tapi sekarang ya enggak. Intinya sebenarnya sebelum kamu beli saham, money management tuh sangat penting sekali. Oke, ya, jadi brand dia mau disuspensi, mau ARB, mau FCA, itu udah resikonya banget. Dia termasuk saham yang menurut aku sih beresiko. Mau ngomong gorengan kok nggak enak. Nggak boleh ya? Boleh nggak sih? Nggak boleh ya? Nuduh-nuduh nih sembarangan. Definisinya apa gorengan? Kena ini lagi nanti diomelin. Enggak gorengan kok dia, cuman beresiko aja secara fluktuasi. Kenapa? Karena ya itu tadi rawan ARB, kemudian rawan suspensi dan juga FCA itu tadi ya. Jadi gak usah dipikirin kacau, BEI banyak suspensi. Sebenarnya mungkin ya kalau kita berpikir secara positif, dari IDX ini berusaha untuk mengingatkan loh, sebelum kena ARB diingetin dulu gitu loh. Jadi ya anyway, kita akan move ke saham Papa PP yang berikutnya. Ada yang nanya nasibnya BRPT gimana gitu, kata Kuang Chen. Terus kemudian emiten saham yang rasa PP Derimi, Papa PP. Oke ya, mari kita review cuan gimana kabarnya. Petrindo Jaya Kreasi Tbk. Oke, sideways kan ya. Candle kemarin itu adalah candle distribusi. Kemarin di cuan ada distribusi, lumayan distribusinya. Jadi dia bakalan sideways. Intinya kamu kalau mau coba-coba di sini, ya kecil-kecilan aja lah, nitip sendal aja. Kalau aku sih males sih ya, nggak make money. Aku sama-sama ya, spekulatif nitip sendal dikit buat ngetes. Aku ngetes GoTo, sama-sama disuruh ngetes. Kenapa? GoTo dengan ditinggal oleh pendiri-pendirinya yang banyak orang bilang udah bukan karya anak bangsa nih, dimiliki asing semua. Saya nggak tahu apakah manajemennya akan berubah menjadi lebih baik atau enggak gitu loh. Tapi yang jelas sekarang tuh lagi di level-level bottom banget. Ini bukan recommendation by the way. GoTo sekarang secara fundamental aku masih nggak suka. Intinya aku masih nggak suka aja secara fundamentalnya. Tapi maksud aku gini loh, sama-sama nitip sendal, sama-sama tutup mata spekulasi, nitip sendal dikit ya, dikit banget. Istilah kata tuh kayak ya buat lucu-lucuan aja lah. Aku lebih pilih GoTo daripada masuk ke cuan gitu loh. Sama-sama tutup mata, beli, simpen, biarin gitu. Ini bukan untuk investasi, ini buat lucu-lucuan aja. Oke ya? Oke, cuekin aja.
Tolong tanya Mi, saham apa yang tanpa digoreng? Harga saham itu kan naik berdasarkan supply demand. Demand lebih besar daripada supply, harga saham naik. Nah, yang bikin demand lebih besar daripada supply siapa? Itu investor gede. Orang dengan duit gede, disebut dengan smart money. Smart money itu ada yang benar-benar dia investor, ada yang dia bandar. Bandar adalah orang yang dengan sengaja menggerakkan harga saham, padahal emiten itu nggak layak investasi, tujuannya pokoknya mau gerakin harga saham, mau ngedump, mau ngambil keuntungan ketika retail udah banyak ini. Jadi susah sebenarnya mau membedakan apa yang terjadi pada saham ini benar-benar diinvest, dibeli oleh orang untuk investasi, atau yang ngebeli di belakang tuh motivasinya mau ngedump. Jadi kita nggak tahu gitu loh. Cuman kita ngelihat likuiditas atau bid offernya, supaya kalau kamu lihat bid offernya dikit kecil, itu kamu tahu resikonya tuh gede buatmu, gampang ARB. Jadi sebenarnya kita tuh gak mikirin ya saham ini digoreng atau nggak digoreng, tapi aku lebih mikirin model-model macam cuan, brand itu pernah ARB berkali-kali. Jadi aku ngejagainnya di situ aja. Jadi yang dipikir bahwa M-Trade itu semuanya sahamnya saham blue chip. Apa sih definisi blue chip? Definisi blue chip investor, definisi blue chip misalnya ya, emiten berkapitalisasi besar, fundamental kuat. Unilever turun juga beberapa tahun ini meskipun belakangan naik, dan M-Trade juga cuan dari situ. Jadi M-Trade tuh nggak melulu sahamnya yang harus fundamentalnya harus kuat, harus ini, wah dapatnya for big banks terus dong gitu. Saham-saham yang kita tradingin, beberapa orang juga ngecap kayak ini gorengan nih, tapi kita nggak merely trading asal-asalan kayak pakai perasaan kayak gitu, nggak. Oke, aku kasih contoh lagi ya. Tadi kan pada nanyain AMMN kan ya. Aku nyalain komennya kadang-kadang karena aku tuh suka interaksi, aku jadi tahu kalian mikir apa. Tapi saya tahu kalian kadang-kadang terhalang komen teman-teman Anda, jadi kadang sorry banget aku harus matiin. Terutama kalau lagi ngeliatin chart ya. Oke, mari kita review AMMN. Contoh, ya aku kasih contoh. Dua emiten yang mirip banget patternnya, tapi berbeda gitu, ya. Oke, ada yang bilang, nih gini nih ya. Aku kasih lihat ya. Nih, yang aku kasih lihat. AMMN. Kemarin aku bilang apa? AMMN ini tarikan terakhir, nafas terakhir, tarik kenceng bisa jatuh. Tadi ditarik kenceng banget. Ya, naik sampai tertingginya 15.000, habis itu jatuh ditutupnya di harga di bawah pembukaannya gitu, tadi gap up terus kemudian dibanting ke bawah. Makanya kita avoid ini, kita melihat ini udah ada tanda distribusi gitu ya. Nah, sebaliknya aku kilas ulang lagi ya, kemarin udah dibahas tapi aku bahas lagi semoga makin paham aja. Nah, perhatikan di sini, ini by the way thank you loh ke tim kita, tim M-Trade, ini kredit by tim M-Trade ya, trading PNLF. Cuan kemarin sampai dapat 23%, tapi kita review sell-nya jangka pendek itu sekitar 15%-an, dan sekarang kita masih nge-hold buat jangka menengah. Nah, kenapa sama-sama kayak gini? Nah, aku mau nyalain komen nih sekarang nih, siapa nih yang bilang PNLF gorengan, siapa yang bilang AMMN gorengan, bukan saya loh gitu. Ada yang bilang, ada yang enggak juga, itu kan persepsi masyarakat ya. Jadi ada yang bilang, wih itu gorengan itu, ada yang bilang itu, iya trend kok masuk saham gorengan. Sebenarnya ya, kita tuh nggak bisa ngomong yang kelihatannya decent, kelihatannya saham emiten ini decent gitu ya, dia tuh aman. Secara likuiditasnya, kebetulan namanya AMMN, oke. Secara likuiditas kita mesti perhatiin. Harga saham trennya kita perhatiin. Ya, jadi PNLF mau dia dibilang rebusan, mau dibilang gorengan, likuiditasnya pas lagi bagus, buat trading pas lagi bagus. Jadi ya udah, kita trading aja, cuan bungkus gitu. Bahasnya mumet aku, santai ya. Ini udah pembahasan intermediate advance. Yang bikin aku seneng nge-live tiap hari adalah aku bisa ngomong suka-suka aku. Maksudnya ngebahas saham macem-macem suka-suka aku, gitu loh. Yang masih pemula dan bingung aku ngomong apa, langsung ke Mvestart aja, mvest.id/start dengan kode di situ TikTok, di situ kodenya ini, IGMO ini, atau bisa DM aku, oke ya. Aku lanjut boleh?
Paham ya? Di sini paham ya? Jadi aku mau cek komen. Paham nggak sih? Grup Panin itu modalnya sudah termasuk big banks, tapi ya sih oke sih, aku ngelihat dari likuiditas, kita ngelihat dari likuiditasnya gitu loh. Oke ya, cungkus cuan bungkus. Oke, paham nggak? Tulis di sini. Aku akan lanjutkan buat saham yang lainnya dan pastinya nanti aku akan bahas metals. Paham ya? Oke, sip. Yuk lanjut yuk. Mari kita bahas saham yang satu ini. Kalian gak nanya sih, tapi aku kepengen aja ngebahas si Unilever. Pada rame ngebahas Papa PP saham brand terus, ya ampun. Lihat loh peluang yang lain ya. Jadi jangan cuman mikirin brand terus, terlalu mencuri perhatianmu. Ini loh, si Unilever, ini 3 hari ini akumulasi gede. Hari ini sih merah-merah merona tipis, pagi sempat naik. Ini sesuai banget dengan prediksi analisis atau antisipasinya M-Trade. Dimana ya, credit for my team, dimana ini resistensinya di angka 3310-an. Ya, ini di MA 200 3310-an. Oke ya. Nah, terus yuk kita lihat yuk. Dia bakalan retrace sampai area berapa sih? Kita ukur ya. Retracementnya itu kemungkinan jangka pendek bisa sampai level 3029.30. Kesimpulannya, trading tuh gak usah buru-buru. Kayak yang besok saham yang naik apa? Gak harus kayak gitu. Nyantai aja, dicatat tuh Unilever, tunggu retracementnya. 2950 sampai 3000, tungguin di situ. Kalau turun volume kecil, ini ilmunya di Trading Academy. Turun volume kecil, tungguin terus. Kalau belum kena 3000 terus mantul, di M-Trade akan dikasih tahu secara real time. Ya. Jadi ini kelihatan di sini nih ada pattern akumulasi. Tunggu aja retracementnya. Peluang tuh ada selalu kok kalau kamu nggak buru-buru. Katanya bahas metals. Ya, bentar ya Diodang. Thank you udah diingetin. Random banget saya. Unilever habis TP hari ini lumayan buat jajan, kata Shalini. Thank you. Rebound 89 ketinggalan entry PNLF. Tenang, kita lagi masih nge-watch dia untuk swingnya lagi ya, swing buy lagi. Tolong bahas Inco ya Ci. Oke, mari kita review. Big Bangs mau direview nggak sih? Mau direview nggak Big Bangs? M-Trade kemarin abis jualan jangka menengahnya Inco, just buat profit taking aja, cuan bungkus aja gitu, biar ada hijau juga gitu. Unilever floating profit 22%. Thanks to tim M-Trade dan sistem dan juga tim dev kita juga ya. Ya, jadi robot di baliknya yang ngebantu filtering juga, oke? Yuk, kita sekarang review Inco yo dari saham sektor commodity metals. Aku personally, aku masih nge-hold Inco. Kenapa gak ikut jualan kemarin? Profil resikoku beda. Profil resiko saya lebih berani. Artinya kalau misalkan dia turun lagi, breakdown, aku nggak apa-apa. Ya kemarin kan turunnya lumayan dalam. Kemarin bungkus cuan dulu. Nah, hari ini mantul lagi M-Trade buyback untuk swing trading. Mungkin ada yang bilang, lu kok di buyback hari ini, kemarin habis dijual? Yora popoto, bungkus cuan dulu. Kenapa? Karena selama kamu belum jualan, itu cuannya masih di awan-awan. Sebelum kamu jualan, cuannya itu belum realized, belum benar-benar kamu miliki. Makanya kemarin bungkus cuan dulu. Hari ini buyback lagi nggak masalah ya. Jadi hari ini kita ada buyback untuk yang swing tradingnya Inco. Mari yuk kita lihat di sini Inco gimana kabarnya. Oke, mari kita lihat. Nah, Inco hari ini mantul, volume transaksinya nggak begitu besar. Kalau besok ada retracement, bisalah jadi tempat pantulan, tempat pijakan lagi ya. Nah, terus Inco dalam jangka pendek itu bisa naik sampai 52-50-an ya. Ini Dianto Tandibuan nanya BBRI, saya sabar ya. Jadi ini bisa naik sampai level 52-50-an dalam jangka pendek. Aku mau update resistance-nya yang agak jauh di 5.800. Walah, pede banget resistennya di 5.800. Pede banget ya. 5.800 resistennya. Bisa nggak sih tercapai? Kemungkinan besar sih bisa ya. Di rentang waktu kurang dari 1 bulan. Di Juni ya. Jadi
banyak banget yang nanyain TLKM juga. Bentar ya, ntar gantian ya kita bahas TLKM. Ya, jadi Inco intinya kamu masih bisa watch lah. Oke, disclaimer on buat teman-teman yang masih pemula di sini, you have to be very careful, jangan langsung ikut hajar beli. Yang saya bahas ini udah profil resikonya untuk yang intermediate advance. Ya, jadi yang udah ngerti yang saya omongin, udah ngerti tentang pembatasan resiko stop loss, silahkan. Saya ngomong Inco potensial upside sampai 5.800 dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan, bahkan mungkin dalam 2 minggu. Artinya, jika besok terjadi zigzag atau terjadi retracement, yang masih pemula gak usah stres bilang, kemarin katanya naik, harusnya naik, lu bilang katanya bagus, kok turun? Tepok jidat. Oke? Paham ya? Di saham tuh ada zigzagnya, ekspektasinya tuh nggak begini garis lurus. Ekspektasinya orang-orang kadang garis lurus. MTech aku pengen bahas juga. Teknologi aku pengen bahas. Boleh nggak sih ya aku pengen belok ke teknologi dulu? Boleh nggak? Atau bahas metals-metalsan juga gitu. SRTG besok ex-date dividen. Jadi harga saham bisa turun. Saya lupa lo, Saratoga ex-date dividen yield berapa ya? Lu bilang naik cincai lalen. Kocak lu. Oke. Mari kita lanjut. Abis Inco kita bahas Harum. Duh, lapar nih. Lapar. Digital Bank, siap. Kalau nggak lupa. Harum, wangi. Harum. Ya, dia mantul dari area support di level 1315-nya. Masih sideways aja sih, potensialnya bisa sampai ke level 1425. Potensialnya bisa sampai ke level 1425-an dalam jangka pendek ya. Itu aja sih, not much. Patternnya kira-kira bakalan gini. Gimana nih, mau beli nggak? Kalau ada retracement aja lah ya. Kalau besok naik nggak usah beli. M-Trade sih udah masuk beberapa hari ini, udah nyicil-nyicil gitu. Oke, terus aku mau ke MDKA. Pada bilang boleh, tapi aku lanjutin nih di sektor metals. Ini cakep loh patternnya. Tebak-tebakan yuk. Kayak gini pattern apa? Pattern apa ya? Kayak gini pattern apa? Tahu nggak pattern apa? Ini ada pattern cup N apa? Handle, cup and handle, nggak sempurna sih, cup and handle, gelas ya. Dia didahului dengan uptrend. Oke? Jadi cup and handle harusnya didahului dengan uptrend, tapi ini didahului dengan sideways ya. Di sini 2.900 resistennya kuat banget, banyak nyangkutors di sini. Karena bekas breakdown 2.900 ya, terus di sini juga berkali-kali tuh aku tadi agak kecepatan. Bekas breakdown di September 2023. Terus kemudian kalau mantul naik ya, itu di kemarin di Januari 2024 gak bisa jebolin 2.900-nya. Kemudian di April 2024 dia juga gak bisa jebolin 2.900-nya. Kemudian di 28 Mei 2024 dia juga gak bisa jebolin 2.900-nya ya. Jadi gak bisa jebolin 2.900-nya. Oke, jadi intinya tetap di watch aja. Sebaiknya kalau mau beli nunggu retracement sama kayak Inco dan sama kayak Harum tadi. Oke ya. Terus mari kita lihat MBMA. MBMA gimana? Dia bakalan larinya bisa lebih cepat MBMA ya. Udah breakout beberapa ini, patternnya mirip-mirip kayak Inco. Jangka pendek MBMA bisa sampai 720. Kalau mau beli tunggulah retracement 650, sekitaran 650. Aku lupa di M-Trade ada MBMA udah jualan kemarin 9-13% cuannya.
Jadi kita hari ini tadi masuk di Inco. Oke ya. Terus kemudian PTBA dan Antam kapan bisa masuk? Ntar deh. Oke, terus ke Tins yuk, ke Timah yuk. Aku nggak ngebahas lagi harga, mau nggak sih dibahas harga komoditinya? Tin Futures, karena aku kepengen bahas sektor teknologi. Ya, Tin Futures dia lagi sideways aja. Jadi harga saham Timah di sini dia juga bisa sideways sih. Ini bisa sideways, bisa naik sideways. Iwan PRB sabar ya. Galak dia. Antam mau tak antem nih kalau gak naik-naik nyangkut pak. Sabar dong. Di support, Antamnya sekarang lagi di support. Abis bagi dividen dia turun. Normal aja, sekarang lagi masih sideways sih, 14.85 itu best price-nya dia kalau misalkan mau wait and see for buy on weakness. Tapi aku masih ngehold di Inco. Kemarin jatuh juga aku masih berani ngehold, profil resikonya beda dengan teman-teman yang di sini ya gitu ya. Oke, jadi anyway, yang kemarin udah jualan ya nggak apa-apa. Tadi kita ada buyback lagi. Oke ya, yang penting udah realize profit dulu. PTBA di level 2.500 itu di area support ya, di area support PTBA. Just wait and see dulu. Kita udah melihat ada tanda-tanda akumulasi nih. PTBA-nya 22 Mei kemarin di 21 dan 20 Mei ini ada akumulasi lumayan. Kemudian 2 hari jatuh 28 Mei turunnya dengan volume transaksi kecil. Watch aja lah, aku sih belum sih, tapi watch aja. Imam R nyesel TP Inco, nggak boleh nyesel kalau kamu cuan. Kalau kamu untung, aduh sekarang kalau ngomong cuan itu jadi misleading kadang-kadang. Nggak boleh nyesel kalau kamu untung, harus disyukuri ya, harus disyukuri. Karena kamu bisa untung dikala banyak orang yang lain nyakut di brand lagi apa tuh, misal contoh aja nih brand atau di saham yang lainnya kena suspensi, kira-kira kayak gitu. Intinya cuan syukurin supaya apa? Supaya cuannya mendekat lagi. Yuk mari kita lihat saham dari sektor teknologi. Aku kok kepengen ngebahas saham sektor teknologi ini karena agak lain ya, agak lain kayak film itu ya. Agak lain nih, GoTo nih ditinggalin nih katanya sama pendiri-pendirinya, kok malah naik ya. Kadang-kadang memang harga saham itu nggak selalu relate dengan sentimen yang dianggap negatif oleh masyarakat. Bisa jadi dengan kepergiannya pendiri-pendiri yang dulu itu bukan menjadi satu sentimen negatif buat investor gede. Bisa jadi investor gede itu melihat GoTo ada perbaikan di mana ya nggak tahu, dari EBITDA yang disesuaikan jadi positif. Masih ingat biaya Gojek dulu, Gojek dulu dibandingin sekarang? Dulu lebih murah ya, banyak promonya ya. Sekarang agak-agak lebih mahal kan ya, bersaing banget sama Grab tuh sebenarnya. Grab lebih banyak promo. Jadi anak-anak muda kebanyakan pakai Grab karena banyak diskonnya. Tapi kalau yang udah middle up, mereka nggak peduli dengan diskon yang kecil-kecil, pokoknya mau cepat gitu ya, itu banyak yang pakai Gojek kayaknya gitu. Correct me if I wrong. Intinya adalah sekarang Gojek ini udah bukan nggak terlalu sih, masih bakar duit tapi berusaha untuk mengurangi. Nah jadi saya nggak tahu apakah ini BRPT tadi lupa dibahas, nanti tak bahas ya. Apakah ini jadi satu sentimen yang positif? Komen sementara saya matikan karena agak-agak menghalangi chart. Ya jadi di sini GoTo ada pattern inverse head and shoulders kecil, dan di M-Trade lagi trading ngehold 8-13%, cuannya 8-13% saat ini dan masih bisa naik. Nggak boleh beli. Kalau ya nggak ada yang bisa ngelarang kamu mau belilah, ini duitmu. Sebaiknya jangan, sebaiknya tunggu retracement aja. Retracementnya 69-an gitu loh. Nah, aku kan mau ngetes nih, nitip sendal dulu 1 lot, ini geng 1 lot, silakanlah karep mula. Oke, intinya GoTo nih dalam jangka pendek masih ada upside sekitaran ke 76 sampai ke 80. Mungkin para pemburu cuan jangka pendek bilang, "Wih, ini kan lumayan." Ya mesti diingat toh Bapak Ibu, ini kan udah naik 3 hari berturut-turut. Jadi bakalan ada retracement juga. Ini udah posisi nanggung lah, intinya udah posisi nanggung di sini. Oke ya. Ini yang GoTo. Oke.
BBRI, sekto, sabar. Paham nggak? GoTo, paham nggak? Thohir udah masuk GoTo. Thohir atau Tahir? Thohir. Oke. Paham nggak? Fransky Marlisa buka. Sebentar. Oke. Kok Henry Unilever udah dibahas. Effendi pasukan 1 lot. Sebentar ya. Aku tuh nggak galak sih, cuman aku suka menertibkan. Kalau ada yang komennya ini, aku remove dulu. Oke, baiklah kalau begitu. Mari kita lanjut ya. Jadi supaya komunitas kita terjaga dengan baik, Bukalapak dulu deh, masa ke TLKM? Kita ke Bukalapak dulu, oke ya. Bukalapak, nah ini mirip-mirip nih, kayak GoTo nih. Gimana nih? Bukalapak mirip-mirip kayak GoTo, tapi ini udah ada buangan lumayan gede hari ini ya. Jadi kita lihat di M-Trade untuk Bukalapak. Diapain nih? Tadi kita ada profit taking, ada sell. Kemarin jangka pendek sell 7-11% cuannya, hari ini 5-8% untuk jangka menengahnya. Mau tahu nggak kenapa? Karena hari ini buangannya volume transaksinya gede. Tapi GoTo kita masih ngehold ya. Oke, terus kemudian ini bukan trading recommendation buy. Oke, terus kemudian kita ke saham. Inco sudah dibahas, Antam sudah dibahas. GoTo naik, kenapa ASI belum naik ya? ASI itu kan perusahaan konglomerasi ya. Dia bukan cuma otomotif, dia bukan cuma punya investasi di Gojek, Tokopedia aja, tapi dia juga di dalamnya tuh ada CPO, terus ada batubara juga. Oke, mari kita bahas ASII. MTEK, ada yang minta MTEK. MTEK dulu nggak sih? Bahas MTEK dulu nggak ya? Sebentar ya, sabar ya. Mau bahas MTEK. Sebentar, sabar. Oke, mari kita bahas MTEK. ASI digondeli auto sama Ali lagi turun. Ya, kita bahas MTEK dulu baru ke ASI. Tapi di depan aku ini ada barcode. Jadi buat kalian-kalian yang mau, ini titipan dari tim aku untuk diinfoin gitu. Buat kalian yang mau belajar di M-Trade Academy bisa ke salah saya ya. Ya, ini M-Trade Academy bisa scan barcode itu, tapi buat yang pemula bisa belajar di M-Fast dulu gitu. Oke, lanjut bahas MTEK. MTEK terus habis itu ASI, nanti baru bahas TLKM. MTK gimana kabarnya? Oke. MTK mari kita bahas ya. MTEK. MTEK kelihatan ada akumulasi juga. Dia udah V-shape recovery. V-shape recovery-nya dari 16 April sampai dengan 7 Mei, lumayan dalam V-shape recovery-nya MTEK ini. Sebenarnya dari beberapa saham teknologi tadi tuh pilih satu aja sih. Kalau misalkan mau trading, tunggu retracement-nya GoTo aja. Jadwal M-Fast kapan ya? Itu ada tertulis 29 Juni, masih agak lama ya. Oke, ya jadi perhatikan di sini, ini MTEK hari ini juga ada buangan rada gede. Wait and see di 426 aja. Kalau misalkan mau masuk wait and see aja. Oke. Digital Bank. Bentar, tadi janjiin bahas ASII dulu. ASII, TLKM. Mari kita review ASII dan TLKM. ASII ini guyurannya udah mulai mereda. Dia habis bagi dividen kemarin, guyurannya udah mulai mereda. Support ASI di 4460, support ASI di 4460 ini didapat dari mana sih? Dari monthly chart sebenarnya ya. Dari monthly chartnya 4460 ini didapat dari low pada November 2020.
4490, 4460, beda-beda dikit lah di sini. Oke. Nah, jadi kalau aku perhatikan dengan pattern ASII yang secara monthly chartnya kayak gini, ini tuh jatuh banget, deres banget ya. Ini tuh di bulan Juni nanti bakalan bisa ada pantulan. Paling tidak sampai ke level 4.800 sampai ke level 5.000. Pertanyaannya adalah apakah sekarang ini menjadi momen yang pas buat nyerok ASII? Saya rasa belum. Bukan untuk nyerok ya, tapi kalau kamu mau ngetes boleh maksimal 10% dari portfolio. Jadi maksimal 10% dari portfolio. Saya tahu kamu yang nanya-nanya, mungkin kamu nyangkuters. Jadi kalau kamu nanya gimana ASII nyangkut, intinya jangan nambah lagi. Bukannya kalau nambah lagi average down itu justru malah nanti jadi modalnya makin murah ya, ter-average ke bawah. Itu adalah mindset yang menurut aku merusak. Ridiculous. Kenapa? Ridiculous. Oke. Kenapa? Karena ketika kamu rugi, kamu average down, lagi downtrend, loses average loses. Rugi, makin rugi. Rugi, makin rugi. Kayak gitu. Oke? Dan dengan posisi ASII yang downtrend kayak gini, bakalan mantul ya, bisa mantul sih. Bisa mantul. Tapi apakah worth it dengan kamu beli terus di bawah modalmu sampai berapa? Kalau modalmu kayak investor institusi 100M itu kecil gitu loh. Tapi kalau kita semua ini kan retail, modal di bawah 100M, remah-remah rengginang, jadi tahu diri gitu. Nah, jadi pilih saham lain yang potensial. Jadi jangan averaging down. Terlepas apapun judul sahamnya, ini bukan cuman ASI doang. Oke ya. BRPT. Sebentar. Tadi kan mau ngomong TLKM. Sama halnya dengan TLKM. Oke. BRI beda, Clarissa Purnomo. Loses average loses. DCA, dollar cost averaging, bedain dengan average down. Nanti saya akan kasih tahu bedanya apa. Oke, intinya TLKM dia udah jatuhnya deres banget. Juni nanti juga bisa ada pantulan. Yang mau ngetes buy on weakness sekarang buat Juni bisa naik, tapi jangan banyak-banyak ya. Aku ngelihat masih agak berat di situ. Oke, aku mau matiin komen dan aku mau jelasin tentang bedanya DCA dengan averaging down. Dollar cost averaging dan averaging down itu beda. Bedanya apa? Dollar cost averaging mindsetnya adalah beli saham secara konsisten, terus menerus, berkala, terus secara rutin. Tiap bulan, tiap 3 bulan, atau tiap 6 bulan, tiap tahun, terserah. Sesuai dengan kekuatan masing-masing ya. Intinya adalah konsistensi jangka panjang. Modalnya nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Kata kuncinya konsisten. Emiten yang bisa dipilih untuk DCA itu sangat terbatas sekali, yaitu emiten yang sifatnya sangat disukai oleh institusi. Bukan emiten blue chip atau big caps lagi ya. Kalau blue chip atau big cap sekarang juga banyak saham-saham yang ya begitu deh, itu juga market cap-nya gede gitu. Jadi yang jadi institution darling, aku boleh pertegas, for big banks itu lumayan aman kalau kamu mau DCA-in. Nah, bedanya apa dengan averaging down? Averaging down itu adalah mindset orang yang dia mau nurunin average harga sahamnya. Jadi kalau harga sahamnya turun, beli lagi, turun, beli lagi, turun, beli lagi, mau sampai kapan? Nanti tahu-tahu 50% dari portfolio udah isinya itu terus. Turun gak apa-apa, beli terus, nyerok terus, mau nyerok sampai kapan gitu loh. Money management nomor 1 mesti ada awareness di situ. Ada batasnya. Oke? Mau beli pas dia turun, mau nambah pas dia turun, boleh. Tapi harus ada batasnya. Batasnya berapa? ASI misalnya maksimal 20% dari portfolio. Kira-kira kayak gitu.
Di Mvest aku kurang lebih lupa angkanya berapa, ada di Mvest, tapi just malam hari ini aku ngelihat kondisi kayak gini, aku batasin kalian maksimal 20%. Intinya kalau kalian udah punya lebih dari itu, bahkan udah punya 50% dari portfolio, iya jangan ditambah lagi beli saham itu. Terus ada yang ngakalin, wah biar jadi 20%, jadi 10%, aku tambah aja modalnya, bisa aja. Intinya itu ya. Udah paham belum? Udah paham belum? Paham nggak bedanya DCA sama averaging averaging down? Gara-gara ngebaca bos ini, aduh, jadi paham nggak? Segar saham bonus ya wes, aku kongretin aja. Aku nggak bahas dulu. Paham ya? Oke ya. Lanjut bahas, tadi mau ngebahas apa ya? Aku lupa. Sebelum ngomong TLKM, aku bilang mau bahas apa sih? Tolong diingetin dong. Jadi ASI jangan dibuy dulu ya, Miss. Kalau mau ngetes dikit buat bulan Juni nanti, buat di profit taking Juni atau Juli itu bisa. Dikit aja. Oke? SMGR kedua kayu. Pak Budi punya SMGR. Hey ya, SMGR. Oh ya, BRPT. Tadi mau ngebahas BRPT. Big Bangs bukannya aku udah bahas ya di awal. Udah belum sih? Lupa loh. Belum ya? Kita nunggu aja Cece bahas BBRI. Yakin deh ada petunjuk dari Cece. Oke. Cece, Koko, Cece. BRPT dulu. Berani suspend, kok berani-beraninya beli BRPT. Just technical aja dan kita ngelihat likuiditasnya. Oke. BRPT kita udah watch berhari-hari. Kita udah nge-watch BRPT berhari-hari, dan ini kena double atau triple support 1065, support 1090, ada MA 100 dan MA 200 pas confluence bahasa kerennya di area yang sama gitu ya. Jadi sebenarnya kita lagi udah nungguin BRPT di retracementnya. Hari ini mantul. Kenapa? Nunggu pantulannya dulu ya, nunggu konfirmasi. Kalau gak ada pantulannya artinya nangkep pisau jatuh. Jadi kalau ada belok dikit ke sini, ini konfirmasi. Mungkin lebih kelihatan jelas itu di chart 1 menitan, dimana di sini kelihatan ada tanda pembalikan arahnya gitu loh. Nah jadi BRPT, kok tadi yang trade masuk sih BRPT? Trading aja, trading jangka pendek aja. Kalau upside-nya sampai 1345 tuh kan berarti kemungkinan sampai 14,9%. Ya, segitu sih. Oke, ya. Jadi masih ada upside, mungkin 5-10% trading aja sih kita. Oke. TLKM boleh buat investing jangka panjang, boleh buat hold enggak? Jangan banyak-banyak ya, Bu Juli ya. Oke, terus Big Banks. 1 jam tidak berasa bersama kalian karena asik. Kenapa saya suka IG live? Kenapa saya suka nge-live? Di sini nggak boleh ngomong. Kenapa saya suka nge-live? Karena saya bisa ngomong, ngebahas saham suka-suka saya. Dan kalau harus ngejelasin saham untuk pemula tiap hari aku bosan. Jadi untuk saham untuk pemula, investor isinya strategi, bukan tentang cara buka akun saham. Di invest.id/start, kode TikTok atau IG Emo, atau just DM aku aja investstart, nama, email, dan WhatsApp kalian, sehingga kita bisa bantu. BBRI, OTW TikTok dulu kasih gift, thank you, lucu sekali kamu. F. Daftar Mtrade gimana? Just DM aku aja lah kalau bingung. Daftar Mtrade Academy. Lagi nggak ada promo sih. Oke. Tapi kalau cuannya lebih menguntungkan dari promo ya oke lah. Ilmunya lebih berharga daripada promo. BMRI gimana nih? Kemarin katanya kena support kok turun, terus hari ini kena support lagi lah. Support terus gak bubar-bubar. Supportnya di mana? Wes tak turunin aja lah daripada support terus. Tak kasih support yang kuat di level 4370. Kesimpulannya, karena kemarin jebol di 4620, BBRI bisa turun sampai ke 4370 loh.
matiin dulu komennya biar bisa lihat chart. Double bottomnya failed. Iya failed. Lu katanya mau double bottomnya failed. Lah emang double bottom nggak boleh failed. Di saham, dalam trading, mau saham, forex, kripto, semuanya ilmunya probability. Ya, jadi sebagus apapun pattern bisa failed. Nah, tapi teman-teman intinya gak usah khawatir aja ya. Ini BBRI ya, dia turun. Support berikutnya aku kasih di 4370 di sini ya. Anggap aja dikasih kesempatan diskon lagi. Waduh, duitku udah habis. Yang ditakutin bukan rugi, yang ditakutin duitnya habis gitu, nggak cukup lagi buat beli di bawah. Ya udah sabar, nggak apa-apa, tenang. Bisa balik gak sih? Bisa banget, sabar ya. Gak usah panikan, BBRI mah santai aja, oke? Terus daripada tadi ya kalian ya, wahai orang kaya nih, orang kaya semua, daripada kamu ya orang-orang kaya mau beli di bawah, daripada nyerok-nyerok ASI, aku lebih mendingan di BBRI sih, nyendok-nyendok BBRI, sendokin aja gitu loh. Intinya jangan buru-buru lah, nyantai aja ya. Ini 4 berapa sih tadi support di daily aku tulis di 4370. 4370 itu di sini ya. Ini udah murah banget di 4370. 4450 dia juga ketahan. Aku kasih satu garis, ada MA 50. Aku ketik aja di sini, kasih komen MA 50 monthly. Buat yang pemula, kalau kalian nggak paham ini sangat wajar sekali. Belajar dulu di Mvestart, oke? Gak usah khawatir. Aku lagi mencoba untuk ngajarin anakku investasi saham, tapi akunya sibuk terus, gak sempat beli. Dan aku bersyukur dikasih diskon. Jadi semoga besok anakku bisa pulang lebih awal dan bisa beli saham ini ya. Aku bisa kasih mereka kesempatan buat beli saham ini. Invest BBRI TH gak guna dong. Apa sih maksudnya? TH itu apa? Mau nasi lemak? Mau, lapar. PNLF tadi udah dibahas, udah lagi di resisten, kita lagi nunggu retracementnya. BBRI ke 2000, enggak deh. Anak Miss Ellen bener tuh beli di Juni, iya ya, dia bilang katanya bulan depan aja gitu. Padahal dia analisisnya analisis ngaco-ngaco gitu, analisis anak kecil. BBCA, oke, mari kita review. Kemana-mana, buat yang di BBRI aja senam jantung ya wes BBCA aja lah. Tapi BRI nggak apa-apa sih, oke lah. Nggak usah dipikirin ya kalian, nggak usah pusing-pusing terus gitu BRI. Aku jujur agak-agak bosan udah bahas BRI, tapi intinya ya itu aja sih. BMRI disupport, jangan, BMRI-nya masih bisa turun sampai 56-50. Masih buangan terus nih. Singkat aja bahasnya. BBNI masih bisa turun sampai 46 dikit aja. Terus BBYB kabarnya gimana? Kemarin abis retrace, cakep retracementnya. Kita lagi nge-watch jangka pendeknya lagi nih. Cakep retracementnya. Jadi yang udah beli 2-3 hari yang lalu di BBYB masih oke kok, selama di atas 258. Telkom udah dibahas. F pindah-pindah ya. Telkom udah dibahas, dan besok ada watchlist di Mtrade dari berbagai sektor, banyak dari sektor komoditi. Saham apa aja yang masuk? Komoditinya tidak harus komoditi energi, ada komoditi dari sektor yang lain ya. Sektor apa ya? Sektor yang Renaldo ada kasih di sini. Yang Renaldo sentimen, ada yang dari sektor energi ada juga. Jadi besok dibahas di morning briefing Mtrade. Jadi morning briefing Mtrade tuh beda dengan IG Live. Morning briefing Mtrade pilihan saham-sahamnya pasti profil resikonya juga lebih tajam. Kalau IG Live lebih ke review secara keseluruhan, di morning briefing ada watchlist yang pastinya lebih tajam juga. Excel Izat kita bahas di morning briefing besok ya Pak ya. Aku lapar, aku mau makan. Tadi dapat nasi lemak dari F di sini. Thanks semuanya, bye. Saham yang diuntungkan karena tapera, lupa. Thank you Dodi diingetin tapera di channel tadi ngebahas tapera naik lagi deh viewersnya, udah turun naik lagi. Tapera
Tapera itu nggak merely menguntungkan sektor properti, karena nggak semua sektor properti diajak kerja sama pemerintah. Yang jelas kalau Tapera dijalankan, correct me if I wrong, kayaknya belum wajib di tahun 2027 nggak sih? Coba tulis di situ, benar nggak? 2027 wajibnya. Nah, kalau dia dijalankan, ini tuh bisa ngefek ke daya beli masyarakat 3% buat orang-orang yang UMR, itu pengaruh sekali. Apalagi generasi sandwich, banyak yang mereka masih harus membiayai orang tuanya dan juga anaknya, adiknya. Aku sih gak setuju sih, karena justru membuat daya beli masyarakat itu makin susah. Dan sektor FMCG tadi ada yang mention juga di channel Pinter-Pinter, udah aku kasih clue dikit, udah pinter-pinter. Consumer good bakalan berat nanti kalau Tapera dijalanin, bakalan kena impactnya. Jadi Unilever sementara ya kita trading aja dulu. Kira-kira kayak gitu sih. Semoga bisa bermanfaat yang gua kirim ke grup Kamis pagi tadi. Cie. Kapan promo M-Trade? Kemarin lo habis promo. Oke. Jangan lupa join channel aku, kita ngobrol-ngobrol di situ. Thank you banget, growth-nya channelnya cepet banget. Sekarang udah 17.500 aja. Dan ya, anyway, thank you ya. Good night, see you tomorrow bareng dengan tim coach M-Trade yang luar biasa. Bye.